Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pengurus-pengurus kurban, ini saya berinovasi membuat alat atau perkakas yang akan saya pergunakan tahun ini untuk penyembelihan hewan kurban. Dengan cara ini, dengan menggunakan alat ini, sapi tidak akan stres. Itu yang pertama. Yang kedua, membutuhkan waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, keamanan bagi pengurus ataupun tukang potongnya, petugasnya lebih aman. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu posisi tegak seperti ini. Ini ada palang 3 biji, 1, 2, 3, kita buka. Setelah kita buka, sistem kerjanya sapi masuk dari belakang sini. Setelah masuk di dalam, ketika dia mau maju, terhalang dengan palang yang di depan. Nah, yang di belakang ini kita tutup kembali. Setelah tertutup, posisi sapinya tegak di dalam, sementara ruang geraknya sudah sangat terbatas karena lebarnya hanya 70 cm, panjangnya ini hanya 2 meter. Ke samping, kanan dan kiri tidak bisa bergerak, ke depan belakang sudah tidak bisa bergerak. Nah, sehingga ketika posisi sapi tegak, badannya kita ikat dengan besi, atas dengan bawah ikat kenceng, badan bagian depan kita ikat kenceng. Nah, setelah itu baru kakinya kita ikat di bawah, dua-duanya, yang belakang dan kaki depan juga kita ikat di bagian depan, sehingga sapi sudah tidak bisa gerak ke kanan dan ke kiri. Setelah itu baru palang ini kita buka, 1, 2, 3 kita buka. Palang bagian depan itu juga kita buka. Setelahnya baru ini kita rebahkan. Posisi sapi sudah terikat di samping ini kita rebahkan ke samping. Setelah rebah, baru pengunci ini kita tarik. Pengunci ini kita tarik ke belakang. Pengunci depan itu kita tarik. Nah, akhirnya besi yang ini itu sudah terpisah dengan yang satunya, yaitu lantainya dengan besi palangnya ini sudah terpisah, sehingga besi ini sapi yang sudah rebah itu sudah posisi ditopang oleh 4 roda. Ini bebas mau kita bawa kemana tempat kita mau motong. Setelah dipotong kita bebas mau di mana tempatnya kita kuliti, tinggal dorong. Nah, maka dengan proses ini sesungguhnya 1 orang saja sudah bisa melaksanakan untuk mengikat sapi, untuk memotong. Pokoknya 1 orang sudah bisa. Apalagi kalau ada 2 orang. Nah, kalau 2 orang sudah pasti sangat cepat sekali. 1 ekor sapi paling lama membutuhkan proses memasukkan, mengikat dan memotong itu tidak akan lebih dari 15 menit untuk 1 ekor sapi. Nah, selain cepat, maka keamanan pun lebih terjamin. Kenapa harus membuat inovasi seperti ini? Karena kalau kita sampai kena sepak sapi dari belakang, nah itu bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita ketanduk pun, nah perut kita nih bisa menjadi, wah, yo, berbahaya. Ini yang tukang bikin ketawa-ketawa dia. Nah, ini. Nah, bagi kawan-kawan yang akan membuat alat seperti ini membutuhkan besi pipo galvanis yang besarnya 2 inch itu sebanyak 3 batang. Sementara membutuhkan besi yang 1,5 inch itu sebanyak 7 batang. Membutuhkan plat yang tebal 3 mili sebanyak 1 keping, dan membutuhkan roda ini 4 buah. Ini harganya roda satunya 208.200 rupiah. Jadi 4 roda ini 840-an ribu.
Nah, untuk modal membuat ini bahannya habis kurang lebih 5 juta. Kalau upahnya 1 juta berarti 6 juta. Ini pipanya pipa galvanis, jadi anti karat. Aman, cepat, nyaman, sapi tidak stres. Insya Allah ibadahnya berkah. Karena sebagus-bagusnya memotong hewan kurban adalah yang membuat sapi nyaman, tidak ketakutan, tidak stres, dengan pemotongan yang sangat cepat. 1 kali tarik golok sudah terpotong, sehingga sebagus-bagusnya adalah secepat-cepatnya proses memotong dan setajam-tajamnya golok yang dipergunakan untuk motong. Itulah sebagus-bagusnya motong. Selain doa dengan doa yang benar dan keikhlasan karena Allah semata, itulah proses penyembelihan hewan kurban. Sehingga para jamaah, para kaum muslim muslimat yang melaksanakan ibadah kurban, dia pun merasa puas dengan cara kita melaksanakan, menyelenggarakan pemotongan yang membuat sapi nyaman, prosesnya cepat, dan memotongnya pun cepat, goloknya tajam, pengulitannya cepat, dan waktu membagikan belum terlalu larut sore ataupun sore, sehingga bisa langsung dimasak oleh peserta atau masyarakat yang menerimanya. Itulah tujuan berinovasi membuat alat seperti ini. Nah, setelahnya bagaimana untuk menunjang kecepatan berikutnya, yaitu nanti dengan menggunakan alat potong tulangnya dengan mesin yang masih di dalam kotak ini. Ini untuk memotong tulang sekeras apapun sangat-sangat cepat. Jadi semua tidak menggunakan alat-alat manual, kapak, parang tidak digunakan lagi. Semua serba menggunakan teknologi yang bagus. Mudah-mudahan ibadah tahun ini, ibadah kurban khususnya, berjalan dengan baik dan membawa keberkahan untuk peserta kurban dan panitia ataupun pengurusnya, melaksanakan pun dengan yang aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan yang akan membuat alat ini, bisa menghubungi kami, bisa bertanya, akan kami jawab dengan maksimal. Kalau untuk yang wilayah Jambi, boleh pesan, kami tidak mengambil keuntungan kecuali cukup untuk membayar upah tukang, karena ini adalah alat untuk ibadah kurban. Jadi kami tidak bisnis, ini alat untuk penyembelihan ibadah kurban. Jadi yang penting cukup untuk beli bahan dan cukup untuk membayar tukang. Alat yang dipergunakan insya Allah kami pun mendapat pahala kalau memang kami ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.